Oke, halo guys, kembali lagi di channel Mr. Market Graham. Hari ini kita akan menganalisis saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. Saja kita analisis. Yang pertama kita buka eh, aplikasi Stockbit kita sebagai tools kita untuk menganalisa saham. Oke, kita login dulu. Oke, kita akan menganalisis saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. Jam perdagangan hari ini sudah buka jam 9.02, saham Bank Mandiri lagi bergerak naik 0,97%, naik 50 basis point. Secara grafik keseluruhan selama 5 tahun saham Mandiri menunjukkan pertumbuhan dan kenaikan yang cukup stabil, nanjak cukup stabil. Oke, sekarang mari kita lihat PER dan PBV-nya. PER Mandiri secara tahunan 9,7, secara kuartal 11,16. Yang kita pakai yang ini ya. Price to book value-nya 2 kali. Artinya harga saham saat ini 5.200 sudah diperdagangkan 2 kali lebih mahal dari harga wajarnya. Saham Bank Mandiri ini kan sudah stock split kemarin. Harganya ini jadi dia stock split 1:2. Berarti 10.450-an harganya udah. Nah, saham Bank Mandiri ini memang gila ya, kerennya. Pendapatannya tumbuh terus, NPM-nya 36%, bagi saham bank kan udah tinggi kali NPM sini. Dividen yield-nya 5%, ROE-nya di atas 15%, 20% ROE-nya. Nah, harga wajarnya 2.300 nih. Harganya saat ini 5.200, berarti sudah dijual di harga atas harga wajar ya. Kita sebetulnya untuk investasi nggak tertarik, cuman kita bantu analisa aja. Atau ada kawan-kawan yang tertarik investasi di Bank Mandiri. Secara jangka panjang mungkin saham Bank Mandiri akan memberikan keuntungan yang lumayan. Cuman saya kurang suka karena udah dijual di atas harga wajar. Kita pahami profilnya. Bank Mandiri merupakan bank BUMN yang melakukan usaha di bidang perbankan. Oke, jelas. Entitas anak perseroan Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Eropa. Berarti ada di Eropa ini Bank Mandiri. Sekuritas Bank Sinar Harapan Bali, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Aksa. Banyak juga anak-anak usahanya. Memiliki jumlah cabang 2.312, ATM 15.444. Kalau Bank Mandiri ini profilnya bisnis perbankan, inilah anak-anak usahanya. Untuk kepastiannya secara fisik ya, kita lihat memang di mana-mana Bank Mandiri banyak ya. Kinerjanya juga bagus, pelayanan di banknya juga lumayan bagus. Memang belum sebagus BCA, cuman pelayanannya cukup bagus lah dibanding yang lain. Nah, pemegang sahamnya secara keseluruhan adalah negara Republik Indonesia. Artinya ini BUMN ya. Sahamnya dikuasai 52% oleh negara Republik Indonesia. Artinya keuntungannya masuk ke kas negara. Lebih besar. Ini bank negara nih. Indonesia Investment Authority ini juga punya negara, 8%. Ahmad Sidik Badarudin. Ini para direksi dan komisarisnya semuanya. Direksi dan komisaris. Oke.
Presiden komisarisnya saat ini Presiden Independen Komisaris Muhammad Khatib Basri. Langsung aja kita cari profilnya. Muhammad Khatib Basri. Oke, ini orangnya, Pak Muhammad Khatib Basri. Oh, pernah jadi Menteri Keuangan ya. Masa jabatan Pak SBY. Oke. Pernah jadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Masa pas zaman Presiden Pak SBY. Lahir 22 Agustus 1965, umur 57, Jakarta, Indonesia. Istri Dana Iswara, anak 3. Alma mater UI, Australian National University, kerjaan dosen. Latar belakang, Khatib Basri lahir di pasangan perantau Minangkabau, Khairul Basri, ayah Nur Baiti, ayahnya berasal dari Rau. Khatib lebih senang mempelajari politik, sastra, dan seni dibandingkan ilmu ekonomi. Teater Kanada, di Taman Ismail Marzuki. Semuanya pendidikan di Kolose Canisius dan menambahkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UI tahun 92. Mengenai pendidikannya di Australia ke Master of Economic Development. Dr. Muhammad Khatib Basri, SEMEC, seorang ekonom, peneliti, dan profesional asal Indonesia. Oke, berarti secara kemampuan, kapabilitas sudah gak usah diragukan lagi ya. Track record yang jelas, karir yang jelas, dan latar belakang pendidikan yang jelas. Oke, direkturnya Darmawan Junaidi. Siapa ini? Seorang banker senior dan dipercaya oleh pemegang saham menjadi direktur utama Bank Mandiri periode 2020 sampai 2025. Oh, berarti sampai 2025 Bapak ini di Bank Mandiri. Darmawan Junaidi adalah seorang banker senior ya. Oke, dia merintis karir di Bank Mandiri selang 8 bulan. Bank Mandiri resmi terbentuk, hasil merger dari 4 bank. Oke. Sejak Juni 1999 hingga 2009, karirnya kemudian naik menjadi vice sebagai treasury dealer. Oh, jadi pertama di treasury dealer selama 10 tahun. Apa ini? Baru naik jadi vice president treasury, senior vice president, regional CEO Bali dan Nusa Tenggara, head of treasury group. Pokoknya Pak Darmawan Junaidi ini kerja lama lah di Bank Mandiri ya. Otomatis sudah tahu lah dia model bisnis Bank Mandiri ini gimana. Pendidikan, Universitas Sriwijaya, jurusan hukum, perdata, strategic account management. Oke, executive training, high personal leadership di University of Chicago Booth School of Business. Oke, gerakan mahasiswa pecinta alam organisasinya. Oke, keren secara pengalaman dan secara struktural dia berangkat kerja dari bawah lah ya, treasury dealer di Bank Mandiri. Oke, secara manajemen oke, presiden direktur, presiden komisaris, mereka juga pegang sahamnya bergerak naik secara konsisten. Selama 5 tahun tumbuh 64%, selama 3 tahun tumbuh 101%. Gila. Belum lagi dividennya ya kan. Oke, kita analisa secara keuangannya. Ini kita ganti annual. Oke. Kita analisa dari 2017. Pendapatan Mandiri 2017 89 triliun, naik 91, naik 102 triliun, turun sedikit 100 triliun. Akibat Covid langsung lonjak naik 112 triliun. Lonjak naik lagi
Di tahun 2022 jadi 126 triliun. Kita lihat laba bersihnya langsung. Laba bersihnya 2017 21 triliun, 18 25 triliun, 2019 28 triliun, turun drastis di 2020 guys. 28 triliun turun ke 17 triliun. Dalam juga penurunannya ini. Makanya harga sahamnya anjlok waktu itu sampai nyentuh 2000-an kalau nggak salah. Tiba-tiba naik ke 30 triliun tahun 2021. Wow, langsung tumbuh drastis itu. Naik lagi 44 triliun. 2023 saya yakin bakal naik lagi nih. Dari di atas 44 triliun. Laba bersihnya pasti. Konsisten ini kinerja pertumbuhan laba bersih dari Bank Mandiri ini. Jumlah saham beredarnya konsisten masih di 46 miliar, 46,6 miliar lembar saham. Earning per share laba per sahamnya 882, meningkatnya 400, 500, 500, 300, 600, 400. P ratio 11. Malan harus di bawah 10 ini. Oke, ROE di atas 15 berarti oke, udah 17%. Riwayatnya pun 12, 13, 13, 9, 13, 17 naiknya. Kita lihat dari segi balance sheet-nya, neracanya. Asetnya tumbuh terus guys, 1100 triliun, 1200, 1300, 1500, 1700, 1992 triliun tahun 2022 asetnya. Gila besar kali asetnya nih. Kalau nggak salah aset terbesar nih, nomor 1 di Indonesia saja, 1992 triliun. Soalnya kalau Bank BCA 1200-an kalau nggak salah. Liabilitasnya 1.200 triliun karena pasti simpanan nasabahnya besar, kan? Simpanan nasabahnya 1.295 triliun. Gila. Artinya nasabah Bank Mandiri ini banyak dan percaya menyimpan uangnya di bank untuk dikelola bank lagi. Jadi sumber-sumber pinjaman pada masyarakat. Ekuitasnya 170, 184, 209, 204 turun sedikit. Naik drastis 222, 252. Ekuitas modal kerja dari Bank Mandiri 252 triliun. Jumlah yang besar ini. Price to book value-nya 2. Dia tahun 2020 1,56. Berarti di situasi jatuh pun BV Mandiri ini memang pasti di atas 1 dihargai. Karena memang kualitas banknya bagus. Sekarang PBV-nya ada 2. Udah mahal tapi kinerjanya bisa jadi bahan perhitungan sih. Cash flow, lihat arus kas dari aktivitas operasinya tembus 100 triliun. Gila. Free cash flow 95 triliun. Secara keuangan saham Mandiri kita pastikan baik dan bagus. Oke, kita lihat seasonality-nya coba. Rata-rata dia naik di bulan Oktober. 100% persentase probabilitasnya. Berarti sekarang bulan Juli turun 40% yang probabilitasnya. Berarti akan naik di Oktober. Kalau kita beli sekarang ada kemungkinan naik di Oktober. Secara dividen, Bank Mandiri rutin bagi dividennya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tanpa pernah absen sekalipun bagi dividen. Dividen terakhirnya 529. Kalau nggak salah dividen yieldnya ini sampai juga 6%, 7% ini kemarin. Split juga, baru stock split 1/2 kan.
Nih, 3 April 2023 banding 2. 1/2 artinya ini harga sahamnya kalau sekarang segini artinya 10.400 sekian harga sahamnya. Karena udah dipecah sahamnya 1/2 ini. Oke, secara keseluruhan, secara screen mouse-nya, analisa cepatnya dari Stockbit, saham Bank Mandiri ini saya simpulkan saham yang premium, harga mahal, kualitas bagus. Itu saya simpulkan saham harga mahal, saham Mercy dijual harga Mercy lah, menurut saya. Jadi kalau untuk seorang fundamental analisis, seorang value investing, Bank Mandiri kurang diminati. Karena kita cari seorang value investor, cari saham yang berkualitas, tapi lagi salah harga, harganya lagi murah. Itu kesimpulan dari saya, demikian video ini. Untuk yang serius mau lanjut analisa Bank Mandiri, ya baca laporan keuangan dan tahunannya dulu lah. Tapi menurut saya sebagai value investor kurang menarik sih, karena harganya udah terlalu mahal. Tapi untuk investor yang jangka panjang dan nggak mau pusing ribet mikirin mau taruh uang di mana, nggak mau ribet analisa, Bank Mandiri bisa cocok jadi tempat investasi. Karena pertumbuhannya cenderung stabil dan jelas ya. Ini kan grafik harganya. Dividennya juga jelas rutin bertambah. Demikian analisa saham dari Bank Mandiri ini. Terima kasih.